Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 10 Februari 2026, dengan tema Ketetapan Hati. Firman Tuhan diambil dari Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami hari ini bisa mendengarkan lagi sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan dari Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Di istana Babel, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu? Karena kamu, aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pengawas yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Silakan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan mereka itu didengarkan, lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Selanjutnya, pengawas itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang seharusnya mereka minum dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi.
Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka pun bekerja bagi raja. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sahabat WB yang terkasih, kita berdoa dan membaca ayat firman Tuhan perlahan-lahan dan pahami isi dan maksud firman ini. Siapakah Daniel dan teman-temannya di mata Nebukadnezar Raja Babel? Ada di ayat 3 dan 4. Apa yang menjadi ketetapan hati Daniel saat dibawa ke Babel? Ada di ayat 8. Dan apa yang terjadi setelah 10 hari mereka tidak menyantap makanan raja? Ada di ayat 15. Dan apa yang dikaruniakan Tuhan untuk mereka? Ada di ayat 17. Apa yang dimaksud dengan sikap berketetapan hati yang dilakukan Daniel? Ada di Daniel 1 ayat 8. Mengapa sikap ini penting bagi kita yang hidup di tengah dunia dengan nilai-nilainya? Hal-hal apa saja yang paling berpotensi menggeser kesetiaanmu kepada Tuhan? Dalam situasi apa engkau sering kali tergoda untuk berkompromi demi kenyamanan, penerimaan, atau keamanan hidupmu? Dan tuliskan tindakan yang akan kau lakukan untuk tetap menjaga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan di tengah semua nilai dunia yang bisa menarik dan menjeratmu. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan di dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lain untuk berkat yang kita terima dari kebenaran ini dan komitmen pribadi kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego untuk kami punya ketetapan hati sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami bisa berdiri teguh, bisa percaya penuh dan mempunyai iman yang kuat di dalam Engkau, sehingga kami bisa berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengikuti nilai-nilai dunia yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa berketetapan hati, selalu mengarah kepada firman Tuhan yang kami dengarkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pertetapkan hatimu untuk hidup dalam perkenanan Tuhan.